adapun alasan bodohnya seseorang yang menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya, falima yaqtadhihi haluhu min al-ihatah bil ulum, karena itu seolah-olah menggambarkan dia mengetahui, menguasai seluruh ilmu yang ada di alam ini. Wa qad qala ta'ala, padahal Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah melainkan sedikit. Itu ayat Allah. Sehingga fa ayyu jahlin a'zam mimman yu'aridu kalam Allah, maka adakah kebodohan yang lebih besar daripada orang yang melawan ayat Allah? Allah mengatakan ilmu kita sedikit, tetapi kita mencoba tampil seolah-olah menguasai semua ilmu yang ada Allah letakkan di alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membahas hikmah yang ke-8, yang ke-68. Hikmah yang ke-68. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dhakiran li kulli ma 'alima fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila, barang siapa yang engkau melihatnya menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan membicarakan setiap apa yang ia saksikan, wa dzakiran li kulli ma 'alima, dan menyebutkan setiap apa yang ia ketahui, fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi, maka jadikanlah hal itu sebagai dalil atas ada kebodohan, atas bodohnya atau atas adanya kebodohan orang tersebut. Kita ulangi,
barang siapa yang engkau melihat ia menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya dan membicarakan setiap apa yang dia saksikan daripada syuhud dan menyebut setiap apa yang ia ketahui, maka jadikanlah itu sebagai dalil atas adanya kebodohan dalam diri orang tersebut. Nah, di sini pada hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwa apa yang ditanyakan, setiap yang ditanyakan kepada kita itu mestinya tidak semua kita jawab, dan apapun yang kita dapat saksikan daripada yang Allah berikan warid kepada kita, yang kita bahas sebelumnya, itu hendaklah jangan semua kita bicarakan. Demikian juga setiap apapun yang kita ketahui, janganlah semuanya kita sebut di hadapan orang. Karena kalau kita melakukan hal seperti itu, justru bukan menunjukkan pintar hebatnya kita, tapi sebaliknya itu menunjukkan kebodohan kita. Nah, hikmah ini kemudian dicoba uraikan oleh Ibnu Ajibah. Qultu, beliau mengatakan, amma wajhu jahlihi fi kaunihi mujiban an kulli ma su'ila falima yaqtadhihi haluhu min al-ihatati bil ilmi. Adapun alasan bodohnya seseorang yang menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya, falima yaqtadhihi haluhu min al-ihatah bil ulum, karena itu seolah-olah menggambarkan dia mengetahui, menguasai seluruh ilmu yang ada di alam ini. Wa qad qala ta'ala, padahal Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah melainkan sedikit. Itu ayat Allah. Sehingga fa ayyu jahlin a'zamu mimman yu'aridu kalam Allah, maka adakah kebodohan yang lebih besar daripada orang yang melawan ayat Allah? Allah mengatakan ilmu kita sedikit, tetapi kita mencoba tampil seolah-olah menguasai semua ilmu yang ada Allah letakkan di alam ini. Jadi ini celaan bagi orang yang seolah-olah apapun ditanya dia suka menjawab, ya. Dan juga Allah walima fihi aidan minat takalluf, ya, wa qad qala ta'ala wa ma ana minal mutakallifin, dan letak kebodohan kepada orang yang suka menjawab semua yang ditanyakan kepadanya perkara ilmu. Ini di dalamnya ada takalluf, pasti dia itu acting, pasti dia itu buat-buat, tak mungkin dia menguasai semuanya. Pasti dia memaksakan diri untuk bisa menjawab, mungkin dengan alasan ya agar tidak nampak apa kurang ilmunya atau untuk menampakkan kehebatan dirinya. Nah, takalluf ini dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ma ana minal mutakallifin. Allah katakan melalui lisan rasulnya, wa ma ana minal mutakallifin, dan tidaklah aku termasuk orang yang memaksa diri untuk menjawab segala-galanya. Wa qala alaihi salatu wassalam wa ana atqiya wa ana wa atqiya ummati bara'un minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa daripada umatku lepas atau terhindar daripada at-takalluf, memaksakan diri. Tentu dalam hal ini
seolah-olah mengetahui segala-galanya dengan berani tampil menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Wala yakhlu sahibut takalluf, orang yang seperti ini maka dia tidak akan terlepas daripada sifat minat tasannu', membuat-buat dirinya nampak maksimal, sempurna, nampak alim sekali, wa tazayyun, akan menghiasi dirinya dengan berbagai macam hiasan, dengan cara jawab yang sedemikian rupa, yang ilmiah agar nampak meyakinkan padahal dia tidak menguasainya. Wa huwa min sya'nil jahli billah, orang yang suka buat-buat seperti ini, menampakkan diri hebat seperti ini orang yang bodoh tentang Allah. Ya, kalau dia mengenal Allah, kalau dia bermakrifah kepada Allah, dia enggak akan berani ya buat-buat di depan makhluk. Idz law kana 'aliman bihi laktafa bi'ilmihi wa 'arafa qadrahu. Karena jikalau orang tersebut betul-betul alim, betul-betul ulama, betul-betul mengenal Allah, laktafa bi'ilmihi, dia mencukupkan dirinya saja dengan sesuatu yang benar-benar dia kuasai, wa arafa qadrahu, dia pasti mengetahui kapasitasnya, tidak akan melampaui kapasitasnya. Fa fi ba'dil akhbar, tersebut dalam sebagian riwayat, asya man arafa qadrahu, yang benar-benar hidup adalah orang yang mengetahui kapasitas dirinya. Jadi tidak berlagak melebihi kapasitas dirinya, tidak tampil melebihi kemampuannya. Wa su'ila ba'duhum 'anil 'ilmin nafi', dan sebagian mereka ulama ditanyakan apa itu makna ilmu yang bermanfaat. Faqala, ulama menjawab, ilmu yang bermanfaat adalah, artinya tanda kita telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tanda seorang alim mendapatkan ilmu yang bermanfaat, an ta'rifa qadraka wa la tata'adda tauraka, engkau mengetahui kadarmu, kemampuanmu, kapasitasmu, dan engkau tidak melewati batasmu. Nah, ya. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, dan berkata sebagian ulama ahli tahqiq, idza akhta al-alim la adri usibat muqatiluhu, apabila seorang ulama malu mengatakan saya tidak tahu ketika ditanyakan suatu masalah, maka sungguh ulama tersebut telah berada dalam kehancuran. Wa qala fil ihya, dan berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kana salafus salih yus'alu ahaduhum 'anil mas'alatil wahidah fayadfa'u as-sa'il ila ghairihi thumma yadfa'uhu ath-thani ila akhar thumma kadzalika hatta yarji'a ila al-awwal. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, para ulama salafus salih, ulama-ulama besar, kalau mereka duduk misalnya bertiga, berdua, itu kalau ada orang bertanya satu hukum kepada satu ulama, maka dia akan mengatakan, tanyalah kepada syekh di samping saya. Ketika yang penanya bertanya kepada syekh di sampingnya, dia akan mengatakan lagi, tanyalah yang di samping saya lagi, dia lebih tahu. Ketika yang terakhir ditanyakan, tolong jawab wahai syekh, dia akan membalik lagi ke yang pertama, syekh yang pertama tadi lebih tahu. Enggak seperti kita berebutan menjawab ya. Justru kenapa tanya sama dia, kenapa enggak tanya sama saya. Ini ulama dulu. Jadi mereka sangat takut justru ketika menjawab sembarangan dalam masalah agama, sangat hati-hati. Nah, wa kana ba'dhum idza su'ila an mas'alatin yaqulu lis-sa'il, dan adalah sebagian ulama salafus salih itu apabila ditanyakan suatu masalah, maka dia akan menjawab pertanyaan itu dengan berkata, idhhab biha ilal qadhi faqallidha fi unuqihi, untuk pertanyaan ini tanyalah kepada mufti. Dalam satu negara itu ada mufti, ada penjawab setiap masalah agama yang sudah ditentukan oleh negara. Dia agar tidak menimbulkan gejolak di bawah, setiap ada pertanyaan ulama itu langsung tanya kepada mufti, Hari ini kenapa timbul banyak gejolak? Karena orang suka-suka jawab.
Jadi pertanyaan jawaban tentang agama ini campur aduk. Yang bukan ahlinya juga menjawab, justru kadang-kadang yang ahlinya tidak ditanyakan, tidak diminta jawabannya. Maka kita lihat misalnya indah sekali itu seperti Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar memberikan kita contoh bagaimana seorang alim ulama yang berilmu dan mengetahui kapasitasnya. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, jadi diceritakan suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat di Masjid Nabawi. Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang sebuah pohon yang perumpamaan pohon itu bagaikan orang beriman. Pohonnya kokoh, kemudian buahnya indah, manis, nikmat, memberikan banyak manfaat. Kemudian daun-daunnya juga memberikan manfaat. Intinya ada satu pohon yang batangnya, daunnya, buahnya semua memberikan manfaat kepada manusia, bagaikan orang beriman. Ditanya sama Rasulullah, sebutkan apa pohon itu. Di situ ada Abdullah ibnu Umar, dia masih kecil, dia sudah ulama kecil. Ya. Ada Abdullah ibnu Umar. Dan di situ juga ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, banyak sahabat-sahabat senior duduk di situ. Ditanya oleh Rasulullah, sebutkan apa nama pohon itu. Maka satu persatu sahabat menyebutkan pohon A, pohon B, pohon C dan seterusnya. Dalam hati Abdullah ibnu Umar, fawaqa'a fi qalbihi, dalam hatiku pohon yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah pohon kurma. Tapi di situ karena ada sahabat-sahabat sepuh, mereka menjawab pohon ini, pohon itu, pohon itu. Padahal pohon yang dimasukkan pohon kurma, dan Abdullah bin Umar tahu itu. Tetapi apakah ketika kita tahu sesuatu semuanya harus kita sampaikan? Abdullah bin Umar tidak menyampaikannya, disimpan dalam hati. Biar sahabat-sahabat sepuh, sahabat-sahabat senior yang menjawab, walaupun satu pun tidak ada yang benar waktu itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Pulang Abdullah ibnu Umar, karena dia masih kecil, pulang ke rumah dia ngomong pada Umar bin Khattab, ayahnya, wahai ayahku, aku tahu tadi pohon apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah menjawab, itu adalah pohon kurma. Itu akhlak dalam berilmu. Ya. Kemudian kita lihat waqad su'ila Malik rahimahullah an 32 mas'alah. فأجاب عن 3 وقال في الباقي لا أدري فقال له السائل وما نقول للناس فقال قل لهم قال مالك لا أدري. Dan pernah suatu ketika Imam Malik diajukan 32 pertanyaan. Imam Malik pada masanya imam atau ulama paling tinggi posisinya di kalangan umat Islam. Imam Darul Hijrah di Madinah. Ribuan murid-muridnya dari seluruh penjuru dunia. Termasuk murid Imam Malik adalah imam kita, Imam Syafi'i. Muridnya Imam Malik. 14 tahun berguru pada Imam Malik. Seantero dunia Islam semua terkenal Imam Malik. Imam besar. Ya. Jadi datang sekelompok orang dari Yaman. Mereka di Yaman musyawarah, duduk rapat, ada beberapa masalah-masalah. Ya, dinamika umat, problematika, masalah-masalah yang timbul butuh jawaban. Maka mereka musyawarah, duduk rapat, kumpulkan semua pertanyaan, dikirimlah utusan ke Madinah untuk bertanya kepada Imam Malik, yang jumlah pertanyaan itu adalah 32 pertanyaan. Datang dengan dengan gagah, dengan terhormat kepada Imam Malik, sampai ke Madinah, sampai ke Imam Malik. Ketika pertanyaan itu diajukan, fa'ajaba an 3, yang dijawab oleh Imam Malik cuma 3 pertanyaan. Lepluk 2 boh pertanyaan ditanya, leboh je. Nyu tanya lebih dah jauh. Lepluk 2 boh ditanya 50 boh dah jauh. Tanya lampun lain. Ni tak pertanyaan aku. 32 pertanyaan dibawa dari negeri Yaman
3 dijawab. Sampai orang yang bertanya itu marah. Mereka mengatakan, Imam Malik mengatakan, la adri, saya ini tidak tahu, saya ini tidak tahu. Yang saya tahu ini begini hukumnya, ini saya tidak tahu. Tidak ada sedikit pun keberatan seorang ulama besar mengatakan saya tidak tahu, ini saya tidak tahu, ini saya tidak tahu. Yang saya tahu ini, yang ini saya tidak tahu, ini tidak tahu. Banyak sekali dia katakan la adri, la adri. Maka marah kelompok rombongan ini. Faqala lahu sa'il, wahai imam, wa ma naqulu linnas, kalau begini engkau menjawab, bagaimana kami akan pulang balik ke Yaman? Wa ma naqulu linnas, apa yang akan kami jawab nanti sampai ke Yaman? Orang-orang menunggu jawaban anda. Faqala, kata Imam Malik kepada rombongan itu, utusan itu, qul lahum, katakan kepada orang-orang Yaman, qala Malik la adri, katakan kepada mereka, Malik tidak tahu. Begitu takutnya mereka sembarangan berbicara atas nama Allah, atas nama Rasul, atas nama agama. Tidak malu untuk mengatakan la adri. Sampaikan kepada penduduk Yaman, Malik tidak tahu. Tidak merasa berat Imam Malik nanti berfikir ini, kalau Malik banyak tidak tahu nanti akan tersebar di Yaman bahwa Malik biasa aja, bukan ulama besar. Tidak terfikir seperti itu. Nah, itu berarti kalau ada ulama seperti itu yang dia perjuangkan bukan agama Allah, berarti dirinya yang dia perjuangkan. Yang dia besarkan bukan Allah, tapi dirinya yang dia besarkan. Maka kata Imam Malik, qul lahum, katakan kepada orang-orang kamu di Yaman, orang kalian di Yaman, Malik tidak tahu. Yang bisa Malik jawab cuma 3. Nah, itu contoh daripada salah seorang ulama salafus salih. Wa aidan ijabatu kulli sa'il jahlun wa dharar. Idh qad yakunu sa'il muta'annitan la yastahiqu jawaban. Wa qad takunu al-mas'alah allati su'ila anha la taliqu bihi li'annahu la yafhamuha wa la yatiqu ma'rifataha fatuqi'uhu fil hayrati awil inkar. Dan juga kenapa setiap pertanyaan itu tidak mesti semua dijawab, ya, dan menunjukkan kalau semua pertanyaan orang yang bertanya semua dijawab itu sebuah kebodohan dan dapat memberikan mudarat. Alasannya karena qad yakunu sa'il, terkadang yang bertanya ini muta'annitan, dia tidak mengerti apa yang dia jawab. Dia tidak mengerti apa efek jawaban terhadap pertanyaan yang dia tanyakan. Dia tidak mengerti apa yang dia tanyakan, dia tidak mengerti bahwa jawaban terhadap pertanyaan dia itu ada efek tidak baik, sehingga seharusnya la yastahiqu jawaban. Orang yang bertanya seperti ini tidak pantas mendapatkan jawaban. Nah, seperti orang bertanya ke Rasulullah. Rasulullah sedang di atas mimbar menyampaikan khutbah. Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Apa jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah menjawab kiamat itu tanggal sekian, tanggal sekian? Tidak. Rasulullah justru bertanya balik, "Madza a'datta laha?" Ketika ditanya, "Kapan kiamat?" Yang kamu sudah siapkan apa? Jadi kalau Rasulullah saja tidak semua pertanyaan yang ditanyakan dia jawab dengan jelas, dengan detail, siapa kita yang berani sekali apapun semuanya kita borong, ya? Nah, kita jawab. Jadi ada kondisi tidak kita jawab pertanyaan bukan karena kita tidak tahu, tapi sebenarnya tidak pantas, tidak layak mendapatkan jawaban yang sebenarnya, bisa membahayakan dia, atau dia tidak mampu menerima jawabannya, ya. Sudah dijelaskan, ya. Wa qad takunul mas'alah allati sa'ala anha la taliqu bihi. Bisa jadi pertanyaan yang dia tanyakan itu tidak layak untuk dia terima jawabannya. Kenapa? Karena dia li'annahu la yafhamuha. Bisa jadi kalau kita jawab dia pun tidak akan paham. Ini banyak sekali ini kalau sekarang pertanyaan seperti itu. Pertanyaan tentang tauhid khususnya, pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya sufi misalnya. Ada hal-hal yang kalau kita jawab bisa bahaya, dia tidak siap menerima, akalnya tidak siap menampung, bisa menjadi fitnah bagi dia. Maka kadang-kadang ya tidak kita jawab. Kemudian pulang dia, ini anak depu-depu dia. Kan anak depu-depu.
Urang tanya, ya hana siap terima jawaban. Maka tidak dijawab. Ya. Fatuqi'uhu fil haira wal inkar. Karena kalaupun dijawab, dia akan kebingungan. Dia akan mengingkari. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah pernah berkata, la tu'tul hikmah ghaira ahlaha fatadhlimuha. Jangan kalian berikan hikmah kepada orang yang bukan ahlinya, maka sama dengan engkau telah menzalimi orang itu. Jadi tidak semua hikmah itu, butiran-butiran ilmu itu harus kita berikan kepada semua orang. Ada orang justru dengan kita berikan hikmah-hikmah tertentu, justru kita telah menzaliminya. Apa makna menzaliminya? Menjadikan itu fitnah baginya. Makanya seperti kitab Al-Hikam ini kalau tidak orang yang betul-betul paham dalam menjelaskannya, dia bisa jatuh dalam fitnah. Maka ulama kalau kita bilang ini pengajian apa? Kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mereka akan tanya, siapa syarahan yang Anda pakai? Sembarang syarahan Anda pakai akan bahaya. Pendengarnya tidak siap, bisa jatuh dalam hal-hal yang kemudian mereka mengingkarinya. Kemudian siapa yang mensyarah siapa kitab apa yang kita pakai dalam mensyarah hikmah ini? Karena tidak semua orang siap menerima hal-hal tertentu dalam agama ini. Maka Rasulullah mengatakan, la tu'tul hikmah ghaira ahlaha fatadhlimuha. Jangan kalian berikan hikmah kepada bukan orang yang ahlinya, tidak mampu menampungnya. Fatadhlimuha, maka engkau akan menzaliminya. Dia akan sibuk, akan kepikiran dia. Ngomong sana, ngomong sini. Akhirnya jadi fitnah. Wala tamna'uha ahlaha fatadhlimuhum. Tetapi jangan juga kalian tidak menyampaikan hikmah itu kepada ahlinya. Kalau ke ahlinya pun kalian tidak sampaikan, sama juga. Kalian menzalimi orang tersebut. Kita lihat, ada penuntut ilmu datang. Ini penuntut ilmu ini masih tahap awal. Berarti ini tidak bisa kita sampaikan terlalu dalam persoalan hikmah. Kita sampaikan yang zahir-zahir saja, ya berkisar tentang dalil-dalil saja. Tapi begitu kita lihat penuntut ilmu, dia selain ilmu yang dia miliki sifat tenang, lebih teliti, lebih hati-hati, lebih dalam kalau memahami sesuatu. Sudah mulai suka kepada maqasid, tujuan daripada atau hakikat daripada ilmu. Ini baru kita berikan. Yang model pertama kalau kita berikan, kita menzaliminya, dia tidak siap. Tapi yang model kedua kalau kita tidak berikan, kita menzaliminya. Seharusnya dia sudah dapatkan, dia tidak dapatkan. Maka disinilah posisi seorang syekh dalam mengajarkan murid-muridnya. Dia tahu mana bagian ilmu yang harus dia berikan kepada muridnya itu tanpa dia sembunyikan sedikit pun. Tapi mana murid yang tidak boleh dia berikan sepenuhnya, harus dia batasi sesuai kemampuan dia menerima. Seperti kata Rasulullah tadi, wa qala Ali karramallahu wajhah, dan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, haddisin nasa biqadri ma yafhamun aturiduna ay yukadziballaha wa rasulah. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sampaikan kepada manusia sekadar apa yang dapat mereka pahami. Apakah kalian mau mereka mendustakan Allah dan Rasul? Jadi jangan dipaksakan. Waqad qila lil Junaid radhiyallahu anhu, dan juga pernah ditanyakan kepada Imam Junaid radhiyallahu anhu, yas'aluka rajulani fatujibu hadza bi khilafi ma tujibu hadza. Imam Junaid suatu ketika datang satu, tanya pertanyaan, dia jawab A. Datang orang lain, yang kedua tanya lagi pertanyaan yang sama, tapi jawabannya enggak A lagi, B. Seperti Rasulullah juga dalam banyak hadis, banyak sekali pertanyaan ke Rasulullah, ayu amalin afdal, wahai Rasulullah, apa amalan paling bagus? Datang si sahabat ini, amalan yang paling bagus ini, kata Rasulullah. Besok datang sahabat lain, amalan yang paling bagus apa? Lain dijawab. Lusa datang sahabat lain, amalan yang paling bagus apa? Lain lagi dijawab. Pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda.
Imam Junaid juga pernah kejadian seperti itu. Maka ada yang bertanya, ya, yas'aluka rajulani, dua orang tadi datang kepadamu dengan pertanyaan yang sama. Tapi kenapa jawabannya beda-beda? Ya, faqala, kata Imam Junaid, al-jawabu ala qadri sa'il. Jawaban sesuai dengan kemampuan si penanya. Maka jawabannya berbeda-beda. Jadi jangan kemudian kita mudah-mudah memvonis. Jangan kemudian langsung kita katakan, hana jelah ustaznya. Lain urung, lain jawaban. Hana jelah syekhnya. Dah, dia tahu kondisi kita. Jangan dia yang kita pertanyakan, kita. Ketika kita lihat, kenapa jawaban si fulan, jawaban kepada si fulan dengan jawaban kepada saya berbeda. Kita cek diri sendiri. Jangan dia kita pertanyakan kenapa berbeda kita. Kenapa bisa beda jawaban ke kita? Mungkin ada kondisi kita yang dia pahami lebih baik untuk jawab pertanyaan kita. Itu jawabannya berbeda dengan jawaban untuk yang si penanya pertama. Kemudian wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi mu'abbiran an kulli ma syahida minal karamat. Kemudian tadi Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan juga bahwa tanda kebodohan seseorang, dia itu menyampaikan apapun yang dia rasakan daripada karamah dari Allah. Ya, ada orang Allah berikan sedikit karamah. Karamah ini kalau kita bahasa Aceh keramat lah. Atau Allah kepeduh tipu bagaian. Kemudian dia sampaikan kepada orang. Ini di Indonesia banyak sekali. Dulu enggak ada orang zaman ulama-ulama salafus saleh dulu enggak ada keramat-keramat itu mudah-mudah orang menceritakan saya pernah begini, saya begini. Seperti orang menceritakan saya mimpi jumpa Nabi. Sekarang semua orang cerita. Saya dapat karamah ini, dapat karamah itu. Saya pernah ini, pernah itu. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Ajibah, adapun alasan dianggap bodohnya orang yang menyampaikan setiap apa yang dia saksikan daripada karamah itu, wa ma wasala ilaihi minal maqamat, dan apa yang telah dia sampai kepadanya daripada maqamat, wa ma dzaqahu minal anwar, dan apa yang telah dia rasakan daripada cahaya-cahaya dan asrar-asrar dari Allah, kemudian dia sampaikan dengan mudah kepada manusia, fali anna hadhil umur adwaqun batiniyah, karena perkara-perkara ini adalah perkara-perkara batin dan sir-sir dari Allah, sir-sir rabbani, la yafhamuha illa arbabuha, yang tidak akan dipahami kecuali oleh orang-orang yang telah sampai kepada tingkat tersebut. Fadzikruha liman la yafhamuha, maka menyebutkan hal-hal atau perkara-perkara seperti ini kepada orang yang tidak paham, wala yadzuquha, dan tidak merasakannya, jahila biqadriha, adalah satu kebodohan terhadap hal tersebut. Jadi kalau Allah berikan kita karamah, kalau Allah berikan kita sesuatu yang kita mungkin rasakan, jadi tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Ada istilah cerita-cerita keramat. Ya. Enggak ada orang menceritakan karamah untuk dirinya sendiri. Seperti pernah kejadian waktu itu, ada orang secara umum di depan publik mengatakan dia mimpi jumpa jumpa Nabi, dan Nabi mengatakan kepadanya seperti ini, kemudian disampaikan kepada. Karena itu masalah serius itu, dibahas oleh ulama fikih. Hukum ketika kita menyampaikan di depan umum di khalayak ramai, itu masalah, ya, dipermasalahkan oleh ulama. Tapi ini kenapa di Indonesia begitu mudah? Ya, karamah itu bukan barang untuk dicerita-cerita di kedai kopi. Dia barang khas, dia barang istimewa. Maka kalau ada orang menceritakan dirinya mendapatkan hal-hal seperti itu, justru kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini menunjukkan kepada kebodohan orang tersebut. Nah, terakhir, ya, kata Ibnu Ajibah, thumma innal ijabah an kulli ma su'ila wa ta'bir an kulli ma syahida wa dhikru kulli ma alima yujibu iqbal al khalq alaihim wa ta'zimihim wa ikramihim fi hadhihi ad-dar. Kemudian suka menjawab apapun yang ditanyakan dan suka membicarakan apapun yang dia saksikan daripada karamah atau ma'rifah atau hakikat-hakikat tertentu, yujibu iqbalal khalqi alaihim,
ini mewajibkan membuat orang suka kepadanya. Dan kemudian orang-orang akan mengagungkannya. Orang-orang akan memuliakannya fi hadzal dar, di dunia ini. Berarti kalau dia melakukan itu, dia suka mendapatkan keagungan itu di dunia ini. Berarti dia nggak akan dapat apa-apa lagi di akhirat. Li'anna man zaharat maziyatu wajabat khidmatuhu. Karena orang yang telah nampak keistimewaannya, kekhususannya di sisi Allah, maka orang-orang akan memuliakannya, orang-orang akan berkhidmat kepadanya. Wa min sya'nil 'amah ta'dhimu sahibil karamah. Karena kebiasaan orang awam itu akan sangat memuliakan siapapun yang terlihat karamahnya. Seperti yang kita uraikan sebelumnya pada hikmah sebelumnya. Hari ini ada orang, saya nggak mau ikut tengku itu, syekh atau abu itu, hana keramat ya. Belum ya minta gurai yang nak keramat. Ya. Padahal sudah diuraikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Bukan seperti itu. Ya. Dan itu sifat orang awam. Nyo kadir keramat nyen kahayuda. Fayajni samarata ilmihi, maka orang-orang akan mengejarnya, ya, sehingga si pemilik karamah ini, karena banyak orang awam takjub kepada dia, membesarkan dia, mengagungkan dia, maka si pemilik karamah ini akan mendapatkan hasil buah daripada ilmunya, karena suka menjawab tadi. Semua ditanya dia bisa jawab, suka dia jawab. Orang-orang membesarkannya, karamah yang dia rasakan dia sampaikan semuanya kepada orang-orang, maka orang takjub kepadanya. Maka apa yang dia dapatkan? Dia telah memetik hasil daripada ilmu dan karamahnya fi hadhid dar al-faniyah, di dunia ini, sehingga watafutuhu darajatus siddiqin fi tilka daril baqiyah, sehingga luputlah baginya kemuliaan di akhirat nanti. Ini yang membuat orang-orang yang benar-benar berilmu, yang benar-benar pemilik karamah, menyembunyikan karamahnya agar dia dapat menikmati hasilnya di akhirat nanti. Dia tidak ingin kalau dia sampaikan, dia tahu nyo menjadi pegah keramat nyo kai peraya, nyo saboh kebesaran di dunia, dan dia tidak mau itu. Dia mau kebesaran itu di akhirat nanti. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah ini meskipun santai tapi sangat tegas sekali kepada kita hari ini, khususnya umat yang hidup di akhir zaman, yang ilmu mudah-mudah orang suka berbicara tentang ilmu padahal dia tidak menguasainya. Tentang karamah juga demikian, hanam tau kana keramat. Tentang hakikat juga demikian, hanam tau kepegaharo hakikat, kepegaharo ahli ma'rifah, kepegaharo ahli hakikat. Padahal ulama dulu tidak pernah ada yang mengatakan saya ahli ma'rifah, saya ahli hakikat. Padahal mereka lah yang sebenarnya ahli hakikat dan ahli ma'rifat. Maka oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati untuk menampilkan diri sebagai orang yang berilmu atau orang yang memahami ma'rifah atau hakikat. Demikian, insyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.